بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di program Al-Biruni Podcast. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah kedatangan bintang tamu atau narasumber penting yang merupakan juga tokoh dalam berdirinya Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri. Nah, langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Arafakube ST. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mungkin banyak di luar sana teman-teman atau sahabat Al-Biruni Mandiri belum mengenal siapa Bapak Arafa ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak dirinya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Muhammad Arafakube, saya dulunya alumni dari Gunadarma Jakarta. Saya punya istri 1 orang dan 6 orang anak, 4 putra dan 2 putri, dan semua juga bersekolah di Al-Biruni. Dan sekarang sudah ada yang berusia 18 tahun dan sudah melanjutkan programnya Al-Biruni, yaitu menjadi wirausaha muda. Alhamdulillah. Bapak di Al-Biruni ini sebagai apa Pak atau jabatannya? Ya, sebenarnya saya founder di Al-Biruni, tapi sekarang saya juga menduduki direktur pendidikan di struktur Al-Biruni. Oke. Jadi Bapak Arafa ini adalah direktur pendidikan sekaligus founder di Al-Biruni Pak ya? Iya. Jadi berbicara tentang Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri ini tentunya banyak proses yang telah Bapak lewati. Nah, bagaimana sih awal mula Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri ini bisa sampai sekarang? Ya, awalnya sih karena saya waktu masih kuliah di Jakarta, saya ikut pengajian di masjid. Jadi semacam tarbiyah di masjid. Saya melakukan itu selama berkuliah di Jakarta. Nah, setelah saya lulus dari sana, saya berpikir bahwa kalau ini diformalkan menjadi sekolah, alangkah baiknya itu akan terjadi kalau itu di sekolah formal. Karena saya tidak di sekolah formal saja, saya bisa terbentuk watak keislamannya bagaimana kalau itu sekolah formal. Dan kebetulan di tahun 90-an itu di Jakarta sudah lahir sekolah-sekolah yang tidak sama dengan sekolah-sekolah waktu kita dulu sekolah. Mereka menamakannya Sekolah Islam Terpadu. Jadi saya berpikir bagaimana kalau ini dibuat di Makassar. Nah, akhirnya saya melakukan ini atau membuat sekolah ini mulai dari tahun 2002. Saya mendirikan Al-Biruni, dan itu setelah saya melakukan berbagai aktivitas sebelumnya, ada lembaga kursus dan sebagainya, akhirnya saya berani membuat sekolah formal karena memang untuk merubah dan atau untuk mencanangkan pendidikan yang lebih bagus, lebih kontinu, itu memang adanya di sekolah formal, bukan di sekolah non formal. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya Pak, kenapa harus dengan nama Al-Biruni? Iya, tadi mungkin saya belum ceritakan kenapa apa saja yang membuat saya ingin membuat ini sekolah. Yang pertama tadi karena memang saya karena pendidikan Islam yang saya terima di kampus itu membuat saya ingin agar sistem ini ada di sekolah formal, karena kita dulu tidak sangat berbeda ya waktu kita sekolah formal di sekolah-sekolah kita dulu dengan sekolah formal yang saya ingin buat itu.
Nah, karena ini sekolah formal akan dibuat, dan saya sebelumnya ada pendidikan yang lain. Waktu itu ada sempoa, ada tempat kursus ya, semacam bimbel, dan saya juga waktu itu sudah mulai berkeluarga, dan saya melihat itu banyak permasalahan yang terjadi di sekolah kita, dan saya melihat bahwa anak-anak saya tidak mau sekolahkan di sekolah saya dulu. Anggaplah saya dulu sekolah di sekolah saya di Makassar. Saya tidak ingin anak saya sekolah di situ, karena kenapa? Karena apa yang saya pelajari di perguruan tinggi di masjid itu kayaknya tidak akan pernah ada itu di sekolah-sekolah formal yang dulu kita pernah tempati sekolah. Jadi saya ingin membuat sekolah yang lain dari yang lain. Dan ternyata itu juga sudah ada sekolah seperti itu di Jakarta, sehingga saya memberanikan diri untuk membuat sekolah itu, dan memang juga di Makassar khususnya banyak sekolah-sekolah Islam yang notabene selalu dianggap itu kurang bermutu, terutama di kelas-kelas menengah ke atas. Mereka menganggap sekolah Islam itu bukan pilihan yang baik. Padahal kalau kita kembali ke zaman sahabat, zaman abad ke-10, abad ke-11, itu Islam itu sangat tinggi. Sebagaimana ayat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, seperti itu. Jadi ada dikotomi antara ayat Al-Quran dengan kehidupan nyata terkait dengan sekolah Islam. Ya, sekolah Islam dipandang rendah, dipandang tidak berkualitas, dipandang kumuh dan sebagainya. Jadi kalau orang berpikir tentang sekolah Islam, orang selalu menganggap sekolah Islam itu tidak menjadi pilihan. Kenapa? Ya karena memang kenyataannya sekolah Islam pada saat itu, ya kira-kira tahun 90-an, bahkan tahun 2000-an, itu memang dianggap masih kurang berkualitas, tidak menjadi pilihan bagi orang-orang yang yang istilahnya behave, atau orang-orang yang berkecukupan. Akhirnya mereka memilih sekolah-sekolah yang tidak berlabel agama, atau dia memilih sekolah, bahkan ya ada yang memilih sekolah ke sekolah yang berbeda agama. Nah, di sini jadi tantangan, dan itu yang menjadi tantangannya kita. Nah, termasuk saya juga, karena saya juga sudah berkeluarga, saya tidak ingin anak saya sekolah di sekolah yang tidak mengajarkan Islam dengan baik. Makanya kenapa kita memilih nama Al-Biruni? Ya karena Al-Biruni ini adalah ilmuwan Muslim di abad ke-10. Nah, kalau kita buka Google ya, kalau kita buka Google kan di situ ada namanya Abu Rayhan Al-Biruni. Nah, Abu Rayhan Al-Biruni ini itu lahirnya di mana? Dia lahirnya di Uzbekistan. Ini ilmuwan Muslim abad ke-10, dan ini adalah ilmuwan yang serba bisa. Kenapa saya bilang ilmuwan serba bisa? Karena beliau itu matematikawan juga, astronom juga, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedi, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli geografi, ahli farmasi, guru, dan menyumbang begitu banyak hal terkait dengan matematika, filsafat, obat-obatan di dunia keilmuan. Nah, bahkan ilmunya Al-Biruni ini masih dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan hari ini. Artinya, kenapa kok ada orang sehebat Al-Biruni? Kenapa dia bisa sehebat itu dan dia hidup di zaman di mana teknologi belum berkembang, belum ada komputer, belum ada listrik dan sebagainya. Itu hebat sekali ya, maksudnya apa sih yang melatar belakangi Al-Biruni ini atau ilmuwan Al-Biruni ini menjadi begitu hebat? Dan di zamannya Al-Biruni juga sudah ada ilmuwan-ilmuwan lain selevel Al-Biruni, ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, dan itu semua orang-orang hebat, dan itu jadi menggelitik saya bagaimana orang-orang generasi ke depan bisa meniru ilmuwan-ilmuwan Islam, di mana di saat itu, di saat hari ini juga ilmuwan Islam tidak dianggap ilmuwan-ilmuwan hebat. Jadi, dan orang lupa ya kalau kita tuh pernah punya ilmuwan-ilmuwan hebat sekelas Al-Biruni. Makanya Al-Biruni ini disematkan dengan jadi nama sekolah karena kita ingin generasi kita, murid-murid kita meniru Al-Biruni, meniru kehebatannya. Dan jadi
jangan pernah berkata kalau Islam itu tidak punya ilmuwan hebat, itu ada. Jadi banyak orang juga berpikir Al-Biruni itu apa ya, dengan kata-kata yang biru atau bagaimana gitu ya. Jadi dia salah, dia tidak pernah membaca sejarah bahwa Islam itu pernah sangat berjaya terutama dalam ilmu pengetahuan, dan bahkan ilmu-ilmunya sampai hari ini masih sangat ya sangat dijadikan referensi, masih update terus, karena memang inilah hebatnya mereka. Dan kita menjadikan ini menjadi inspirasi, dan kita ingin murid-murid kita menginspirasi, menjadikan ilmu Islam terdahulu, salah satunya Al-Biruni ini menjadi inspirasi untuk kemajuan Islam di masa yang akan datang, bahwa sebenarnya kita ini bisa menjadi orang hebat, bisa menjadi ilmuwan, bahkan bisa jadi penemu selagi kita ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Al-Biruni dan ilmuwan-ilmuwan Islam yang lain. Oke. Iya. Jadi sosok Al-Biruni ini adalah salah satu sosok yang menginspirasi Bapak sehingga menamakan sekolah ini menjadi sekolah Islam terpadu Al-Biruni Mandiri. Iya. Iya. Ya memang ini menjadi apa ya, ilmuwan Al-Biruni itu kan, kalau saya pernah jalan-jalan ke museumnya di Cordoba, dan memang di situ juga ada dipasang di situ dioramanya ilmuwan-ilmuwan, bukan cuma Al-Biruni, Ibnu Sina. Artinya dulu Eropa pernah dikuasai oleh mereka, dan waktu itu mereka sudah sangat maju, Eropa masih gelap. Bahkan Ibnu Sina juga pada saat dia sudah jadi dokter yang hebat, dia waktu itu ada rumah sakit di Cordoba, belum ada rumah sakit di Eropa. Nah, para ahli di sana mengatakan bahwa 800 tahun setelah kejayaan Cordoba dengan ilmuwan-ilmuwannya termasuk Ibnu Sina, rumah sakit yang ada di Cordoba itu baru lahir 800 tahun kemudian, baru lahir rumah sakit pertama di Eropa. Jadi luar biasanya orang-orang Islam dulu berpikir. Nah, ini harusnya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda sekarang. Kalau mau jadi ilmuwan, ya jadilah ilmuwan seperti mereka. Dan pasti ada rahasianya. Apa sih rahasianya membuat para ilmuwan Islam bisa begitu hebat di zaman dulu dan sekarang tidak? Nah, itu yang mau diikuti oleh Al-Biruni. Itu yang mau diikuti. Oke. Ya. Berbicara tentang Al-Biruni sendiri, siapa yang mendampingi Bapak dari awal mula Al-Biruni ini berdiri sampai sekarang? Ya tentunya saya karena waktu itu saya sudah berkeluarga ya, dan kebetulan istri saya juga ini dosen, dan ya tentu istri saya ini yang sangat banyak membantu ya terkait dengan pendirian ini sekolah, karena saat itu kita masih keluarga muda, masih baru punya anak ya. Kita tadi itu salah satu alasan saya kenapa saya buat ini sekolah, karena saya tidak ingin anak saya sekolah di tempat yang dimana saya dulu sekolah, karena saya tahu apa kekurangannya kalau mereka sekolah di sana. Artinya kalau saya menyekolahkan anak saya ke sekolah saya yang lama, maka saya akan mengembalikan anak saya ke zaman saya. Bayangkan, kalau bukannya anak saya akan maju, tapi dia akan malah mundur, kira-kira sama dengan waktu saya masih sekolah di sana. Ya waktu saya sekolah di sana kan di tahun 80-an gitu ya. Jadi tahun 80-an saya sekolah di SD. Kira-kira anak saya nanti pada saat saya sekolahkan di sana, kira-kira dia akan mendapatkan ilmu kurang lebih sama di tahun 80-an. Kenapa? Karena saya tahu sekolah-sekolah kemajuannya tidak signifikan, tidak mengikuti perkembangan zaman. Kebanyakan sekolah melakukan perubahan di mana? Melakukan perubahan fisik. Jadi yang dianggap maju itu, yang dianggap berubah itu apabila fisiknya berubah. Tapi dia tidak merubah konsep pendidikannya atau standar pendidikannya. Jadi oleh karenanya, ya itu yang membuat saya tidak ingin anak saya ketinggalan. Ini yang membuat anak saya tidak ingin sekolah di sekolah saya yang lama, sehingga saya menginginkan dia lulus dari sekolah ini. Dan itu yang ya salah satu menginspirasi kita atau membuat kita semakin meyakini diri kita bahwa kita harus membuat ini sekolah secepat-cepatnya sebelum anak sekolah di tempat lain kayak gitu. Dan memang semua anak saya sekolah di sini, 6-6-nya sekolah di sini. Oke Pak. Sudah berapa lama sekolah ini berdiri Pak? Al-Biruni dibuat dari tahun 2002. Waktu itu saya sudah membuat tempat kursus
Jadi ada sekolah Sempoa di Makassar ini waktu itu berada di Jalan Sultan Hasanuddin di salah satu hotel di sana. Saya membuat Al Biruni ini di kelas pagi hari sampai siang karena kebetulan kelas Sempoanya itu siang hari. Nah, jadi ada waktu kosong di pagi sampai siang dan memang hanya ada satu kelas, makanya kita terima kelas pertama 11 orang dan alhamdulillah saya bisa meyakinkan orang-orang tua tadi yang 11 orang untuk menyekolahkan anaknya di Al Biruni walaupun hanya satu kelas dan hanya 11 orang siswanya. Ya karena saya memberitahu ke mereka apa rencana yang akan dilakukan kalau anaknya sekolah di Al Biruni seperti itu. Baik Pak, untuk sekolah Islam terpadu Al Biruni Mandiri ini ada berapa jenjang Pak? Ya awalnya Al Biruni ini dia memulainya dari SD. Ya karena memang kita merasa bahwa kalau kita buat TK dulu kayaknya waktu itu kita belum siap. Jadi kita buat SD. Setelah beberapa lama kita pindah dari Jalan Sultan Hasanuddin, kita pindah ke Jalan Masjid Raya. Kita juga masih tetap SD di situ, terus kita buat SD sampai kita juga membuat SMP di situ di Jalan Masjid Raya. Jadi kita dari satu ruko, kita dari tempat yang tadi itu kita pindah ke ruko. Akhirnya dari satu ruko menjadi dua ruko. Jadi di situ ada SD, ada SD, ada SMP. Nah, setelah ada SD dan SMP, kita baru mulai membuka TK di Jalan Karantina. Jadi Jalan Karantina itu adalah TK pertama ya, yang sedang kita ada gedung besar, gedung tinggi di sini itu adalah dulu bekas TK. Nah, setelah buat TK, akhirnya kita butuh SMA. Nah, jadi sekarang Al Biruni sudah punya semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kenapa? Karena memang Al Biruni didesain untuk sekolah berjenjang, tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang kalau kita misalnya TK sampai SMA itu tidak terlalu terpisah standar terutama yang terkait dengan soft skill dan hard skill. Tapi kalau di Al Biruni karena memang kita ini mendesain mengikuti para ilmuwan Islam terdahulu, ya kita membuatnya seberjenjang mungkin sehingga TK, SD, SMP itu sampai SMA itu berbeda-beda, dia punya kualifikasi soft skill dan hard skillnya, sehingga ya mau tidak mau anak TK itu dia kalau dia masuk ke SD dia udah punya standar sendiri, nanti kalau masuk SMP ada standarnya lagi sendiri, SMA adalah standarnya sendiri. Nah inilah harapan kita ke depan, inilah anak-anak jadi menjadi calon-calon pengganti para orang tua, calon-calon generasi masa mendatang. Oke. Baik Pak, apakah di sekolah Islam terpadu Al Biruni ini ada semacam asrama yang menampung siswanya? Ya, Al Biruni ini kan karena dia berjenjang dan dia juga mengikuti kebutuhan. Jadi saat itu memang kita baru buka sekolah full day. Full day itu dari pagi sampai sore. Kenapa kita memilih sekolah full day? Karena kita kan tadi dari awal juga selain karena memang kita lihat bahwa waktu itu Islam tidak punya belum banyak sekolah Islam yang berkualitas, bermutu, yang membuat para orang tua yang terutama yang kelas menengah ke atas memilih sekolah ke sekolah Islam. Ada bahkan orang tua murid kita sekolahnya di sekolah non Islam dan bahkan ada murid di sini yang kita tarik dari sana. Nah, karena misalnya Al Biruni ini kita desain untuk kelas menengah ke atas, ya makanya kita mengikuti kebutuhan mereka. Nah, salah satu kebutuhan mereka terutama yang bertempat tinggal di luar kota, ya tentu dia butuh asrama. Kita menyadari kita tidak mudah menyiapkan fasilitas-fasilitas ini karena yang selama ini yang kita gunakan adalah properti yang kita sewa atau kita membeli dengan kemampuan Al Biruni sendiri. Jadi tidak ada investor yang masuk ke sini. Kenapa? Karena memang kita merasa belum saatnya kita untuk mendatangkan investor, sehingga kita hanya membangun Al Biruni dari kemampuan Al Biruni sendiri. Kita membangun bukan fisik tapi standar proses, standar kualitas yang kita bangun. Nah lama-lama kita merasa perlu juga asrama kita sewa, kita pinjam kayak begitu. Dan sekarang alhamdulillah
sudah ada 2 asrama, 1 asrama putri, 1 asrama putra. Walaupun itu daya tampungnya juga sangat minim, dan sekarang sudah ada banyak siswa di sana yang dari luar kota, ada yang dari Ambon, ada yang dari Pinrang, ada dari tempat-tempat yang lain, bahkan ada yang dari Papua juga yang bisa sekolah di sana dan bisa tinggal di asrama. Dan itu pun menurut kami itu asramanya juga belum memenuhi syarat atau belum seperti apa yang Al-Biruni mau. Tapi ya itu untuk sementara mereka tinggal di sana. Memang siswa di Al-Biruni ini memang ada yang sampai luar Sulawesi, Pak? Iya, Al-Biruni ini kan sebenarnya didesain dengan standar dan kualifikasi kelasnya ya bahkan sampai internasional. Kenapa? Ya karena kita menggunakan 2 bahasa internasional yang itu digunakan dengan dan kita harapannya digunakan dengan sangat baik. Tapi sekarang ini karena memang kita daya tampungnya masih sedikit, juga kemudian fasilitas asramanya belum seperti yang kita mau, makanya kita hanya menerima ya Indonesia Timur yang ada. Sekarang ada yang dari Papua, dari Maluku, ada dari kabupaten-kabupaten di Sulsel. Ya itu seperti itu. Jadi belum kita siap menerima kelas internasional. Kenapa? Karena memang fasilitasnya belum memadai untuk kelas internasional seperti itu. Baik, Pak. Sedikit kita kembali ke tentang sejarah terbentuknya Al-Biruni Mandiri. Awal mula terbentuknya sekolah Islam terpadu Al-Biruni Mandiri ini kan tidak langsung banyak siswa yang mendaftar, Pak. Iya. Nah, kira-kira bagaimana prosesnya itu, Pak? Apakah berapa jumlah siswa di awal itu bisa sampai sekarang ini? Ya memang benar-benar alamiah. Kenapa? Karena Al-Biruni ini kan tidak menjual sarana prasarana, dia menjual visi misi, value yang kita selalu bicarakan ke orang tua murid. Karena memang Al-Biruni kebanyakan sekolah biasanya yang dia perlihatkan itu adalah fasilitas. Kalau kami ini karena memang tidak ada investor atau tidak ada orang yang memiliki fasilitas yang wah di belakangnya, ya kami hanya punya fasilitas yang standar biasa. Tapi yang kita tawarkan ke orang tua bukan fasilitas, memang yang kita tawarkan adalah hal-hal apa yang akan anaknya peroleh apabila dia sekolah di sini. Karena memang kan salah satu tujuan kita membuat sekolah ini adalah membantu orang tua. Nah, jadi sekolah ini adalah sekolah yang membantu orang tua mendidik anak. Kenapa? Karena saya termasuk istri saya juga tidak terlalu bisa mendidik anak, terutama yang terkait dengan skill-skill akademik, skill soft skill, misalnya kayak kemampuan membaca Al-Quran itu ya kalau saya dengan anak saya mungkin kemampuan saya masih di bawah anak saya sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kita tidak pernah dididik benar-benar menjadi orang tua, apalagi bagaimana mengajari anak Al-Quran yang bagus, ya kita tidak pernah dididik serius seperti itu. Nah, oleh karenanya karena Al-Biruni ini memang didesain untuk membantu orang tua, ya kita kita ingin memanjakan orang tua, kita ingin melayani orang tua agar anaknya ke depan bisa membantu dia, bisa dijadikan anaknya itu jadi investasi masa depannya dia, terutama apabila orang tua ini sudah tidak mampu. Jadi sekolah ini kan sekolah Islam yang ingin mengembalikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan nyata anak, sehingga walaupun begitu banyak pergaulan di luar sana yang terjadi, apalagi dengan adanya HP, dengan adanya digital ini, ya ini anak akan pergaulan anak ini akan luar biasa. Tapi Al-Biruni adalah sekolah yang akan menjadikan anak tetap menjadi anak orang tuanya, menjadi tetap anak-anak Islam, nilai Islam, ya sehingga ya kita tidak ingin orang tua apabila masuk ke anaknya ke Al-Biruni terus dia merasa kehilangan anak atau anaknya itu tidak bisa menjadi diandalkan untuk membantu dia, terutama ya terkait dengan akhiratnya nanti orang tua. Karena makanya Al-Biruni ini kan kenapa harus menghafal 30 juz, karena memang bisa dibayangkan kalau anak hafal 30 juz itu akan menjadi hadiah mahkota bagi orang tua, terutama ya kalau orang tua sudah tiada, itu akan didoakan dan sebagainya seperti itu. Baik, Pak. Sudah berapa lama sekolah Islam terpadu Al-Biruni Mandiri ini berdiri? Al-Biruni ini
tahun 2002 ya kita dirikan jadi kalau tahun 2021 ini ya kira-kira udah 19 tahun, dan itu umur yang sudah cukup dewasa untuk menjadikan Al-Biruni ini menjadi sekolah yang bukan hanya di Makassar, tapi kita akan kedepannya sudah waktunya Al-Biruni untuk dibuat di tempat-tempat lain. Kenapa? Kenapa Al-Biruni harus ada di daerah-daerah lain? Karena memang kan tujuannya salah satunya adalah ingin membantu orang tua, ingin menjadikan Al-Biruni menjadi trendsetter atau contoh bagi sekolah-sekolah Islam yang lain. Karena Al-Biruni ini salah satu tujuannya ya karena ingin mengembalikan nilai-nilai Islam di dalam diri-diri anak-anak muda sekarang, supaya jangan sampai anak-anak muda sekarang ini terbawa arus. Kita ingin kembalikan sebagaimana generasi para sahabat, sebagaimana generasi para ilmuwan Islam. Nah, ternyata ilmuwan Islam salah satunya Al-Biruni, mereka tuh udah penghafal Al-Quran. Jadi kayak Al-Quran berjalan, nilai-nilai Islam berjalan di dirinya, sehingga kita ingin kembalikan seperti itu. Kenapa kita ingin kembalikan seperti itu? Karena mereka adalah agen-agen perubah, agen-agen yang akan mengembalikan kejayaan Islam di masa akan datang. Jadi Islam ini kan pernah jaya, kita ingin jaya kembali. Dari mana? Ya dari para siswa-siswa ini. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang membedakan sekolah Islam terpadu Al-Biruni Mandiri ini dengan sekolah-sekolah Islam lain? Ya, jadi gini, sebenarnya kami sangat berterima kasih kepada sekolah-sekolah Islam yang ada di Makassar atau di Indonesia. Bahkan kami datang ingin membantu mereka, ingin meningkatkan nilai-nilai keislaman. Kenapa? Karena kami sebetulnya menyadari betul bahwa Islam ini tidak bisa dibangun oleh seseorang atau satu lembaga, tapi kita harus bekerja sama membangun Islam ini untuk meraih kejayaannya. Sebenarnya mungkin yang kami lakukan di Al-Biruni ini adalah hanya ingin mengembalikan nilai-nilai Islam sebagaimana nilai-nilai yang dibangun oleh para sahabat. Kenapa? Karena dulu Islam pernah berjaya. Kenapa Islam pernah berjaya? Karena Islam ini benar-benar dijalankan, bahkan Al-Quran ini dijadikan hal yang paling utama dipelajari terlebih dahulu sebelum belajar yang lain. Ya mungkin hanya itu yang membedakan kita dan sekolah-sekolah Islam yang lain, karena kita tidak ingin anak-anak ini kosong dalam Al-Quran. Jadi kita ingin Al-Quran ini menjadi hal yang paling utama. Makanya menghafal Al-Quran adalah hal yang sangat utama di sini, dan kita tidak ingin mereka hanya menghafal dan sekedar menghafal, tapi kita punya jenjang menghafal sampai mungkin 30 juz. Karena tadi ilmuwan Islam, orang-orang hebat sebelum-sebelumnya itu adalah orang-orang yang hafal Quran. Jadi kalau kita ingin mengembalikan peradaban Islam ini, ya cukup kembalikanlah mereka ke asalnya ilmu, yaitu Al-Quran. Nah setelah itu kita ajarkan mereka bahasa Arab ya dengan sangat baik. Jadi bahasa Arab di Al-Biruni juga adalah bahasa yang sangat penting, dan kita tidak ingin tanggung-tanggung mengajarkan mereka bahasa Arab. Kita inginkan mereka belajar bahasa Arab dari tempat aslinya, yaitu misal negara-negara Arab, ya terutama Saudi. Makanya kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum yang berasal dari sana. Dan karena memang bahasa Arab ini bahasa yang sangat penting. Kenapa? Karena ini bahasa Al-Quran. Jadi kalau yang membedakan ya mungkin itu, karena kita menjadikan Al-Quran dan bahasa Arab adalah hal yang sangat utama di sini, dan kita tidak mengajarkan setengah-setengah seperti itu. Oke, intinya tidak ada yang membedakan secara mendasar, semua sama tujuannya, yaitu untuk mengembalikan fitrah pendidikan kepada ajaran agama Islam, ya Pak? Iya, seperti itu ya. Yang terakhir Pak, ini pertanyaan saya. Nah sekarang kan masih masa transisi pandemi COVID-19. Iya. Nah apa terobosan dari Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni untuk menjawab tantangan pendidikan era sekarang? Iya, memang sejak awal Al-Biruni didirikan, kita memang selalu membuat terobosan. Artinya gini, kita selalu melakukan hal-hal yang orang lain belum lakukan, dan selalu kita kayak melawan arus. Makanya semua yang kita lakukan di sini pasti selalu ada semacam perlawanan. Tapi memang itu yang selalu kita lakukan, karena kalau kita melakukan hal-hal yang sudah biasa dilakukan orang, ya bagaimana kita mau mengembalikan kejayaan Islam? Ya termasuk menghafal Al-Quran. Itu kalau di sekolah formal ya boleh dibilang sulit mencari sekolah yang mengajarkan menghafal Al-Quran
standar 30 juz itu sangat sulit kita cari. Nah, di masa pandemi ini kita kan tidak mau ini menyerah dengan keadaan. Ya, kita tidak minta-minta ya pandemi, tapi pandemi ini tidak boleh menghentikan kita untuk melakukan aktivitas. Makanya walaupun Al-Biruni ini sudah berpikir tentang digital school, tapi ternyata pandemi ini memaksa ya tanda kutip Al-Biruni untuk melakukan shifting atau melakukan perubahan pembelajaran. Dan memang ya lambat laun walaupun tidak ada pandemi ya, kita tetap akan ke sana, tetap akan ke arah sekolah yang istilahnya membaurkan atau melibatkan offline dan online sekaligus. Itu sebenarnya akan ke sana pasti. Cuma memang pandemi ini memaksa dan Al-Biruni udah siap ya. Udah siap dengan itu. Makanya selama masa pandemi ini alhamdulillah kita tidak terlalu berbeda hasilnya kita atau kualitasnya kita sebelum pandemi dan setelah pandemi. Alhamdulillah kita tetap, bahkan pembelajaran Quran terakhir kita melakukan kita melakukan semacam wisuda Al-Quran, kita bilangnya imtihan. Imtihan ini ya kita kan di sini punya supervisornya itu ada di daerah Jawa Timur. Mereka mengakui kalau Al-Biruni ini hasil kualitas lulusannya, targetnya itu tidak berubah, baik itu karena pandemi atau tidak, itu tetap. Jadi alhamdulillah kita tidak terpengaruh oleh pandemi karena memang guru-guru kita di sini masih muda-muda ya, umurnya rata-rata di bawah 30 tahun, mereka siap belajar dan ini memang salah satu ya keunggulan kita. Nah, kita juga sudah lama juga berpikir tentang bagaimana Al-Biruni ini benar-benar digitalize. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mulai berpikir ke situ dan sudah mulai menjalankan. Seperti apa sih sekolah digital yang kita mau gitu ya? Ya seperti ya mungkin nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Baik Pak. Yang selanjutnya ini pertanyaan terakhir Pak. Apakah pernah terbersit di pikiran Bapak bahwasanya sekolah Al-Biruni ini harus ada lanjutannya setelah SMA? Iya. Oke. Sebelumnya saya ingin jelaskan lebih detail terkait dengan sekolah digital yang kita sedang rancang. Oh, baik Pak. Baik. Sekolah digital itu kita menyebutnya Sistem Informasi Akademik, SIAKAD. Nah, kira-kira apa sih isinya itu SIAKAD? SIAKAD ini karena dia sekolah digital, kira-kira nanti berisi itu terkait absensi. Jadi nanti absensi itu siswa bisa absen cukup lewat mobile. Terus nanti raportnya ada di situ, bisa mendownload tugas. Karena kenapa? Nanti guru memberi tugas itu cukup lewat website itu. Terus kemudian dia bisa upload tugas, download materi, terus ujian online, pembayaran SPP online, terus pendaftaran online. Jadi biar di Papua bisa daftar ke Al-Biruni, nggak perlu datang ke Al-Biruni kayak gitu. Dan masih banyak lagi fitur yang memudahkan guru dan siswa serta orang tua untuk mengakses. Karena walaupun pandemi ini sudah tidak ada, tapi yang namanya sekolah digital atau sekolah perpaduan offline online itu wajib. Karena kenapa? Al-Biruni merasakan betul betapa banyak baiknya itu pembelajaran online. Jadi orang siswa walaupun dia tidak datang ke sekolah, walaupun dia sedang ada di rumah, dia tetap bisa belajar karena dia cukup melihat HP, buka website, dia sudah bisa belajar. Bahkan dia bisa belajar walaupun dia sedang liburan ke mana begitu. Jadi tidak ada lagi. Memang walau masa pandemi ini memaksa kita dan ini akan kita lanjutkan terus karena itu sebenarnya mengefektifkan dan mengefisienkan waktu dan hasil. Nah, Al-Biruni ya karena dia sekolah berjenjang, setiap level ada goalnya, ya tentu kita berharap setelah SMA kita juga akan ada jenjang berikutnya karena memang kita punya goal khusus, goal sendiri. Karena kita ingin mendidik agen-agen perubah yang akan menjadi leader di daerahnya, menjadi entrepreneur di daerahnya, orang-orang hebat lah, orang-orang hebat di masanya, di tempatnya. Leader, entrepreneur, Quran sekaligus itu adalah merupakan DNA-nya Al-Biruni. Jadi di satu orang dia adalah Al-Quran berjalan, dia seorang entrepreneur, dia juga seorang pemimpin
dan itu diciptakan, bukan orang-orang yang datang secara dadakan. Ini dididik di sekolah formal seperti itu. Baik Pak. Jadi terkait penjelasan website yang telah Bapak paparkan tadi, di mana yang ingin bergabung dengan Al-Biruni ini di luar daerah tidak usah datang ke sekolahnya langsung Pak ya? Iya, kalau digital yang kita mau terapkan ini kan ada di sekolah formalnya Al-Biruni. Jelas kalau dia mau daftar ke Al-Biruni, dia cukup daftar lewat website. Nah, tapi nanti kalaupun dia belajar, dia kan harus terdaftar di Al-Biruni. Nah, nanti kita juga akan siapkan sekolah, namanya sekolah online yang bukan Al-Biruni, tapi dia mau belajar khususnya belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab lewat Al-Biruni. Jadi Al-Biruni ini menyiapkan sekolah juga yang lain namanya sekolah online, itu sekolah non formal yang memfasilitasi siswa yang sekolah di tempat lain tapi mau belajar bahasa Arab dan Al-Quran, dan dia misalnya mau berada di Papua juga bisa, mau berada di Ambon bisa, di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia bisa. Yang penting dia menyesuaikan waktu dan jam di Al-Biruni, seperti itu. Baik, jadi insya Allah Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri ini sudah siap menjawab era digitalisasi ke depannya Pak ya? Ya, insya Allah seperti itu. Dan memang kita tidak bisa lari dari situ. Kita harus menghadapinya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan hari ini. Mungkin akan ada kelanjutan dari podcast ini, insya Allah di waktu yang akan datang bersama dengan Pak Arafa selaku Direktur Pendidikan dan founder Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri. Demikian tadi sejarah singkat tentang Sekolah Islam Terpadu Al-Biruni Mandiri bersama dengan Pak Arafa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.